Video ini mengajarkan vocab kemudian mempraktekkan vocab tersebut dalam grammar agar English Maniacs mengerti bagaimana vocab dirangkai dalam kalimat dengan grammar yang benar. Saya akan mengucapkan vocab berikut, lalu hafalkan. Perhatikan. Sweep, swept, swept. Menyapu. Brush, brushed, brushed. Menggosok. Mop, mopped, mopped. Mengepel. Floor, lantai. Housemaid, PRT, pembantu rumah tangga. Pool, kolam renang. Pond, kolam ikan. Once, sekali. Well, dengan baik. Poskan, jedakan vocab di atas sampai dan hafalkan sampai ingat sekali. Karena akan langsung dites. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Kalau tadi tidak menghafal akan ketahuan. Akan saya tes ya. Ayo, apa arti map nomor 414? Apa? Ayo apa? Mengepel. Kalau swept, menyapu. Kalau maid, jadi housemaid, nomor 416, PRT ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Ini ada pertanyaan, berarti kalimat tanya ya. Apakah PRT menggosok? Ini dari sini dulu mundur. Lantai kolam renang sekali dalam seminggu. Ya. Nomor 2. PRT menyapu dan mengepel lantai dengan baik. Ini terjemahannya. Nomor 3. Kalau tadi kan sweep, swept, swept, menyapu ya. Kalau ini artinya disapu. Ini pelajaran kalimat pasif akan diajarkan di sini ya. Apakah lantai disapu dan dipel dengan baik? Agar vocabmu makin banyak, hafalkan lagi. Cut, 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 memotong. Maintain, maintained, maintained, merawat, mempertahankan. Furniture, mebel, furnitur. Leaf, selembar daun. Leaves, daun lebih dari selembar. Ya, ini bedanya ya. Kalau ini selembar, ini lebih dari selembar. Archipelago, kepulauan. Ethnic group, suku bangsa. Mansion, rumah yang besar ya. Rumahnya yang besar, rumah bagus ya. Twig, ranting. Regular, teratur. Unity, persatuan. Poskan lagi dan jedakan, lalu hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Karena akan langsung dites. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Sekarang akan kita praktikkan vocab yang tadi semua dihafal dalam pelajaran kalimat aktif dan kalimat pasif. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Misalkan, mempertahankan ya, berlari gitu ya. Kalau kalimat pasif, kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter. Misalkan, dipotong, terpotong, dipertahankan. Ya, seperti itu ya. Sekarang, mari kita belajar kalimat aktif dulu. Kalimat aktif dalam bentuk pertanyaan ya. Kalimat aktif pertanyaan, rumusnya adalah do does. Setelah do does harus diikuti subjek yang warna hitam. Kemudian diikuti kata kerjanya harus ke satu tanpa S yang warna merah ya. Setelah itu ditambah kata-kata lain. Misalkan, jika ada kalimat, apakah suku-suku bangsa mempertahankan persatuan di negara kita? Nah, mempertahankan karena ini harus kalimat aktif harus pakai rumus ini. Jadi, apakahnya do does? Pakai do, pakai does ya, kita lihat dulu. Suku-suku bangsa, oh suku bangsanya lebih dari satu ya. Berarti ethnic groups pakai S ya. Karena suku bangsanya lebih dari satu, pakai do. Berarti do ethnic groups ya. Jadi, apakah suku bangsa? Setelah itu, harus diikuti kata kerja ke satu tanpa S. Mempertahankannya harus ke satu tanpa S. Yaitu maintain. Setelah beres rumus sampai sini, kata-kata yang lain tinggal dimasukkan aja. Persatuan bahasa Inggrisnya unity. In negara kita our archipelago gitu ya. Jadi ini artinya
apakah suku-suku bangsa mempertahankan persatuan di negara kita, gitu ya. Sekarang akan kita rubah mempertahankan jadi kalimat pasif, jadi dipertahankan. Nah, jadi gini ya, jadi kalimatnya, apakah persatuan dipertahankan oleh suku-suku bangsa di kepulauan kami, gitu kan? Nah, ini ya, kalau kalimat pasif jadi harus pakai rumus ini. Jadi rumusnya ISMR tuh, ISMR kalau atas tadi kan dudas, ini ISMR beda ya. ISMR, setelah ISMR yang warna merah ya. Setelah itu diikuti oleh subjek yang warna hitam dan kata kerjanya harus ketiga, gitu ya. Jadi, apakah persatuan dipertahankan oleh suku bangsa di kepulauan kami? Apakahnya harus pakai ISMR? Cek pakai S atau pakai R ya. Kita lihat subjeknya. Subjeknya persatuan. Oh, persatuan itu dianggapnya satu. Jadi pakai is ya. Kalau R untuk subjek lebih dari satu. Jadi apakahnya is? Is, setelah itu masukin kata persatuan. Persatuan unity, gitu ya. Terus dipertahankan. Kata rumus harus kata kerja ketiga dipertahankannya. Maintained pakai ed, maintained pakai ed ya. Jadi ini artinya apakah persatuan dipertahankan. Nah, ini kalimat pasif ya. Terus setelah beres rumus, kata-kata yang lain tinggal masukin aja. Ya. Dengan baik, well, oleh, by, suku-suku bangsa, ethnic groups, di, in, kepulauan kami, our archipelago. Gitu aja, yang kata yang biru itu tinggal masukin aja karena sudah beres rumusnya. Jadi ini artinya, apakah persatuan dipertahankan dengan baik oleh suku-suku bangsa di kepulauan kami, gitu ya. Ingat, kalau kalimat aktif, pakai do does dan kata kerjanya ke satu tanpa ss. Tapi kalimat pasif, ISMR, subjek, dan kata kerjanya ketiga. Sekarang jedakan, hafalkan rumusnya. Ya, rumusnya sampai ingat sekali. Nah, misalkan kalimat aktif, do does ditambah subjek ditambah verb ke satu tanpa ss gitu. Kalimat pasif, ISMR, subjek tambah verb 3. Nah, hafalkan sampai hafal rumusnya ya. Jadi dijedakan. Kalau setelah hafal boleh dilanjutkan. Nah, sekarang latihan kalimat aktif dan pasif. Agar lebih mudah, saya tampilkan kalimat aktif rumusnya. Kalimat aktif tuh do, does, subjek, verb 1. Kalimat pasif, ISMR, subjek, verb 3 ya. Nah, ingat, aktif, pasif, liter. Sekarang ini latihan, terjemahkan. Oh, terjemahkan dulu katanya. Terjemahkan dulu, disuruh terjemahkan. Ini terjemahannya di pantas-pantasnya harus apa ya? Harus aktif atau harus pasif? Kalau ini kan kalimat pertanyaan, berarti kalimat pertanyaan apakah ya? Apakah PRT menggosok atau digosok? Masuk digosok kolam renang, berarti di sini menggosok ya, menggosok kolam renang, lantai kolam renang sekali dalam seminggu. Nah, ini terjemahannya ya, menggosok Kalau berarti harus pakai rumus ini. Nah, ini cocok enggak? Sesuai enggak? Oh, ini is. Oh, salah. Kata rumus harus do does kalau kalimat aktif ya. Berarti ini salah. Diganti sama does ya. Terus yang merah yang kedua, does-nya. Tadi kata rumus harus kata kerjanya harus tanpa S. Ini pakai ES. Berarti ini juga salah. ES-nya dibuang. Jadi perbaikinya ini diganti sama does. Ini brush-nya ES-nya dibuang ya. Jadi does the maid brush the pool floor once a week gitu ya. Sekarang nomor 2. Terjemahkan lagi. Ini pertanyaan ya, berarti apakah lantai menggosok atau digosok? Masa lantai bisa menggosok? Lantai tidak bisa melakukan ya. Jadi digosok maunya kan ya. Apakah lantai digosok dan dipel dengan baik gitu kan ya? Nah, disapu. Bukan digosok, disapu ya. Apakah lantai disapu dan dipel dengan baik? Harusnya ada pertanyaannya. Disapu berarti pakai rumus ini ya. Nah, kalau rumus ini katanya harus ISMR. Oh, ini duda, salah ya. Berarti ininya harus diganti dasar sama is ya. Terus kata kerjanya, oh harus ketiga, ini ke satu. Berarti ganti ketiga. Sweep, swept, swept. Nah, ini mop, ini kan ke satu, ketiganya pakai ed. Mopped pakai ed gitu ya. Jadi perbaikannya, das ganti sama is. Sweep-nya rubah jadi ketiga, swept. Mop-nya juga rubah jadi ketiga, mopped. Ya gitu ya. Jadi ini artinya, apakah
lantai disapu dan dipel dengan baik. Seperti itu ya. Sekarang mari kita ke latihan. Masih latihan aktif pasif ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang dari soalnya bahasa Inggris, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, dengan grammar yang benar. Soalnya bahasa Indonesia. Kekuatan channel ini adalah harus bisa menerjemahkan dari soalnya dari Inggris ke Indonesia, dari Indonesia ke Inggris ya. Tapi cek dulu vocabnya. Rumah besar dari M masih ingat? Mansion, mebel, furniture. Terawat dari M, maintain. Dengan baik, well ya. Apakah rumah besar dan mebelnya terawat? Terpasif. Berarti harus pakai is MR. Dan kata kerjanya ketiga. Ya gitu, ingat ya. Rumah besar, subjeknya satu. Berarti pakai is. Ya. Berarti is the mansion, and the furniture. Nah, terawatnya harus kata kerja ketiga karena pasif. Maintained, pakai ed. Well, nah gini ya. Oh sorry, jangan is are ya, sorry. Are the mansion and the furniture maintained well? Kenapa pakai are? Karena subjeknya dua, ada mansion, ada furniture ya. Lagi, cek dulu vocabnya. Suku-suku bahasa, ethnic group. Mempertahankan, maintain. Persatuan, harusnya U, unity. D-nya in, kepulauan, archipelago. Kitanya our ya. Mempertahankan me. Oh, berarti pakai rumus ini ya, me tuh ya. Berarti harus do das ya. Lihat subjeknya, suku-suku bangsa banyak. Berarti pakai do ya. Berarti do the, pakai the boleh. Ethnic groups maintain, kata kerja ke satu, jangan pakai ed, jangan pakai s. Unity in, ini kepulauan kita dibalik. Our archipelago. Nah, ini pakai do. Oke, kata kerja ke satu. Ingat ya. Vocab yang warna merah itu penentu rumus. Memotong, memangkas me. Berarti pakai rumus ini. Me, ya aktif. Tapi cek dulu vocabnya. Dianya he. Ini cut. Or. Memangkas trim. Twig. And leaves. Regularly. Gitu ya. Dia, pakai das berarti ya. Does he cut? Gak pakai S ya. Or trim, jangan pakai S. Tapi bentuk ke satu. The twigs, pakai S. Kan ranting-rantingnya lebih dari satu. And leaves regularly. Gitu ya. Nah, jadi, does he cut or trim the twigs ya. And leaves regularly, harusnya pakai tanda tanya ya. Lagi, soal nomor 4. Apakah ranting-ranting dan daun-daun dipotong, dipangkas di? Oh, sekarang pakai ini di ya. Tapi cek dulu vocabnya. Ranting, twig. Daun, leaves. Potong, cut. Or, regularly. Pasif sekarang ya. Kita lihat subjeknya. Ada ranting, ada daun. Oh, lebih dari satu. Jadi pakai are ya. Are the twigs and leaves dipotong? Cut. Ketiganya tetap cut ya. Cut, jangan cutin ya, tetap cut. Cut or ketiganya trimmed, 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 pakai ed yang ketiganya. Regularly, nah ini ya. Are the twigs and leaves cut or trimmed regularly? Pakai are dan kata kerjanya ketiga, ini ketiga. Cut, ini ketiga. Trimmed. Ya, soal terakhir. Apakah persatuan dipertahankan? Dipertahankan pasif, berarti ISMR kata kerja ketiga ya. Cek dulu vocabnya. Persatuan, unity. Ini maintain. Dengan baik, well, in, archipelago. Ini harusnya our. Ya. Persatuan satu ya. Dianggapnya tunggal, jadi pakai is. Is unity maintained, pakai ed. Well, in, kepulauan kami dibalik. Our archipelago. Ya, jadi is unity maintained well by ethnic groups in our archipelago. Ya, gitu ya. Buka playlist di channel ini agar dapat menonton semua videonya dengan urutan yang benar. Share video ini untuk adik, keponakan, anak, dan lain-lain yang mengalami kemunduran dalam belajaran bahasa Inggris akibat belajar online karena gara-gara pandemi. Terima kasih sudah nonton video kami.